Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Fadila Firdaus sama Mas Rizal akan menjelaskan mengenai peradaban Islam di benua Eropa dan Amerika. Sejarah awal Islam di Eropa. Yang pertama melalui jalan barat. Jalan atau jalur ini adalah rute perjalanan dari Afrika menuju semenanjung Liberia, dan pada tahun 732 Masehi Islam berhasil melewati pegunungan Pirenia, dan ketika itu pasukan Prancis tersebut berhasil ditaklukkan. Selanjutnya pasukan Islam berhasil menduduki semenanjung Liberia, dan tentara Islam berhasil menundukkan Andalusia dan Cordoba yang akhirnya jatuh ke tangan tentara Islam dengan mudah. Kemudian ada jalan tengah. Jalan tengah ini dilakukan melalui Tunisia, dari Tunisia melalui Sisilia menuju semenanjung Apenia. Islam dapat menduduki Sisilia dan Italia Selatan, namun kemudian direbut kembali oleh bangsa Nordia pada abad ke-11. Namun perluasan wilayah ini tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun begitu, Islam masuk di Eropa bisa melakukan jalan yang lainnya seperti jalan timur. Jalan timur ini terjadi 1453, tepatnya pada masa Daulah Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II yang berhasil menaklukkan Bizantium. Peradaban Islam di Eropa. Yang pertama, peradaban Islam di Eropa meliputi beberapa negara Afrika yang bisa masuk ke wilayah Spanyol termasuk benua Eropa. Islam menaklukkan semenanjung Liberia dengan mengalahkan bangsa Gotik Barat pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Malik. Semenanjung Liberia ini asalnya dari nama Vandalusia yang dikenal dengan Andalusia. Setelah menguasai semenanjung Liberia, Islam masuk ke Spanyol atau Cordoba pada tahun 93 Hijriah yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Yang kedua, pada abad ke-9 barulah muncul dinasti Utsmani di Turki pada periode kedua dari pemerintahan Abbasiyah. Kerajaan Utsmani berkuasa secara meluas di Asia Kecil sejak munculnya pembina dinasti ini, yaitu Ottoman pada tahun 1309. Golongan Ottoman ini mengambil nama dari Utsman I 1290 sampai 1326. Pendiri ini dan keturunannya berkuasa sampai 1922. Wilayah Eropa yang mengalami Islamisasi. Yang pertama di Inggris pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, mulai masuk di London, sehingga pembentukan komunitas muslim tidak begitu nampak. Namun ketika kapal-kapal merekrut di Aden, setelah pembentukan terusan Swiss pada sekitar tahun 1869, pemukiman pelaut tersebut melahirkan komunitas-komunitas muslim kecil di kota-kota pelabuhan seperti Cardiff, Southsea, dekat Newcastle, London, dan Liverpool. Yang nomor 2, di Perancis semenjak abad ke-8 Muslim mendominasi sebagian selatan negeri ini. Ketika itu Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi semesta di dinasti Umayyah masuk ke Perancis melalui pegunungan Pirenia dan menduduki daerah Septimania. Kaum muslim di Perancis menjadi penting pada masa modern, dan kolonisasi Afrika Utara dimulai pada abad 1830. Selanjutnya di Jerman. Jerman mengenal Islam sejak masa Raja Charlemagne yang menjalin hubungan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian terjadi pula konfrontasi umat Islam
dengan bangsa Jerman pada masa Perang Salib. Akan tetapi sekitar tahun 1732 pada masa Raja Prusia yaitu Kaisar Frederick William I didirikan sebuah masjid dekat gereja Potsdam. Masjid ini didirikan sebagai hadiah dari kerajaan Prusia terhadap dua pahlawan Islam Turki yang ditugaskan oleh Duke Leponia untuk membantu dan memperkuat pasukan kerajaan Prusia Islam modern. Berkembang sejak berakhirnya PD2 dan sebagai akibat dari kemajuan industri Jerman. Sejarah awal Islam di Amerika. Ketika Columbus dengan sukses mendarat di benua Amerika atas jasa mu'alim dan petunjuk arah berkebangsaan Maroko yang dibeli jasanya, seorang ahli geografi Muslim menceritakan bahwa jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika, 8 orang ahli pelayaran Muslim telah menemukan serangkaian perjalanan dari Lisbon guna menemukan beberapa daerah yang ada di sekitar Atlantik. Faktor-faktor migrasi dan efek yang kemudian ditimbulkannya. Yang pertama, mereka bermigrasi karena keadaan ekonomi di negerinya tidak menguntungkan dan mereka bertahap mendapat keuntungan finansial di Amerika Serikat. Pada umumnya, mereka bekerja di pabrik-pabrik dan toko-toko di sana. Yang kedua, setelah terjadi Perang Dunia Pertama, mereka pada umumnya orang-orang intelek yang terdidik, yang berasal dari perkotaan. Mereka umumnya adalah saudara, kawan atau kenalan imigran yang telah ada di Amerika Serikat sebelumnya. Yang ketiga, kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang memberikan prioritas kepada mereka yang keluarganya telah lebih dahulu menetap di Amerika Serikat. Pada para imigran yang datang ke Amerika Serikat pada gelombang ini bukan saja berasal dari Timur Tengah, tapi juga berasal dari India, Pakistan, Eropa Timur, dan Uni Soviet. Yang terakhir, mereka datang ke Amerika Serikat pada gelombang ini. Selain karena alasan ekonomi, juga yang utama dikarenakan alasan politik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.